Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Doku Vlog. Konten yang menjadi fundamental dan dasar dari channel ini. Sudah lama sekali rasanya tidak membuat konten-konten seperti ini dan saya rindu sekali dan gue tahu kalian rindu juga. Jadi mari kita lakukan dan kembali lagi pembahasan kita soal makroekonomi. Oke. Sebagai pembuka ya, seperti teman-teman ketahui, hidup sangat dinamis sekali belakangan ini ya. Negara ini sangat dinamis sekali belakangan ini dan kehidupan pribadiku juga sangat dinamis sekali. Yang sampai sekarang gue juga masih bingung kenapa ada di situasi seperti ini. Tapi ya sudahlah ya, kita berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sekarang ya gue berusaha untuk menyempatkan waktu untuk bikin konten-konten seperti ini dengan harapan ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan kita kembali kepada pembahasan yang sering kali gue bahas di konten ini soal makroekonomi yang memang jadi disiplin ilmu formal gue. Dan karena ini agak ribet dan agak sulit dan gue melihat mungkin banyak yang paham tapi sulit mengkomunikasikannya dengan masyarakat awam, itulah channel ini dibuat dan kita kembali lagi ke situ. Karena ini kita ngomongin makroekonomi dan ini hal yang sulit sebenarnya, gue berusaha untuk menyampaikan ini dengan cara yang paling sederhana dan paling bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, pembahasan kita sekarang ini nggak jauh-jauh dari Menteri Keuangan sensasional, Pak Purbaya ya. Orang yang menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Pemimpin dari sebuah institusi tempat gue mengabdi 10 tahun. Dengan sepak terjang yang selalu jadi pembicara di mana-mana. Bahkan di hari pertama dia menjabat gitu. Dan nggak ada yang expect. Soalnya beliau ketika ditunjuk itu nggak terlalu dikenal sama publik kan. Tapi ketika datang, wow, langsung banyak hal-hal yang terjadi. Salah satunya soal pemindahan kas negara 200 triliun ke Bank Himbara. Yang ya melibatkan komentar seorang pengacara kondang bernama Hotman Paris. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Jelas itu tetap jelas dan utuh, lelayang itu terus terbang dan rapuh. Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang pilu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang biru, ini tentang kamu. Kan udah saya bilang, itu yang saya mau. Sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung. Bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun bawah ke bawah itu. Wah, gue belanja nggak apa-apa deh. Gitu. Oke, kita recall dikit Pak Purbaya ini. Waktu beliau menjabat kan banyak pertanyaan ini siapa gitu. Dan biasanya Menteri Keuangan itu basic ilmu formalnya kan dari ekonomi ya. Nah ini dari ITB nih. Oke, dia bukan orang ekonomi tapi dia orang ITB, stay ITB pula. Dan di hari pertama beliau udah ngeluarin statement yang bikin banyak orang protes. Loh kok ngomong kayak gini Pak? Nah hari keduanya, oh saya salah ngomong. Udah, kayak gitu aja. Terus soal Instagram anak beliau yang sempat jadi sorotan juga. Terus udah, ya gitu loh, cowboy banget lah. Kan sempat ada demo yang protes minta beliau diganti. Ini orang belum seminggu udah diganti itu. Waduh, gue pikir juga nama Bu Sri Mulyani itu kan suka atau tidak besar banget dan kuat banget di sektor keuangan gitu ya. Salah satu Menteri Keuangan terlama di sejarah Indonesia gitu. Tapi ya untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan kan kita nggak bisa cuma ngelihat ininya doang ya. Cuma ngelihat bagaimana urusan dia dengan media. Tentu kita harus tahu policy makingnya kayak gimana, decision makingnya gimana, dan itulah tolak ukur bagaimana melihat kinerja atau performa dari seorang Menteri Keuangan. Nah, sampai di pembahasan pemindahan kas negara 200 triliun. Nah, ini menarik. Ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial.
Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. Jadi si Pak Purbaya ini melihat ada dana kas lebih negara yang quote and quote ngedon atau nganggur di Bank Indonesia. Nah, gue coba cari tahu. Awalnya pemberitaan pada bilang itu SAL dan Silpa atau SAL gitu. Setelah gue tonton presentasinya, gue lihat siaran persnya, kayaknya sulit untuk disimpulkan kalau itu SAL atau Silpa. Silpa itu, teman-teman buat yang nggak tahu, itu sisa lebih anggaran dalam 1 tahun APBN. Nah, SAL itu kumulasinya, misalnya dalam 5 tahun sisa lebihnya berapa itu disebut SAL, dalam 1 tahun itu Silpa gitu ya. Kalau berlebih ya dimasukin ke kas negara, disimpan di Bank Indonesia. Pak Purbaya ngelihat, oh sayang nih uang segini cuma disimpan. Sedangkan ekonomi ini butuh berputar gitu, ekonomi ini butuh tumbuh gitu loh. Anggaran itu harus dialokasikan untuk pertumbuhan sektor real dan lain sebagainya. Dan dia melihat ide di situ, oke deh. Kalau daripada dana ini ngedon, gue pindahin aja ke Bank Himbara. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun, dan di BSI 10 triliun. Gitu. Secara aturan memang memungkinkan Menteri Keuangan mengambil keputusan itu. Bank Himbara itu apa? Itu bank plat merahnya pemerintah, teman-teman. Simpelnya seperti itulah ya, BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan lain sebagainya. Dan keputusan memindahkan uang ini itu punya domino efek luar biasa sekali, nggak sekedar mindahin. Salah satunya adalah bunga deposito. Nah, disinilah Pak Hotman Paris masuk. 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Jadi Pak Hotman Paris bikin video dan protes dia. Kenapa bunga deposito itu nggak naik? Kenapa malah turun? Ini kita yang pegang duit banyak dan simpan deposito rugi dong gitu kan. Nah, dibalaslah Pak Menteri Purbaya. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Memang itu yang saya inginkan, kata dia. Lucu banget. Gini, kita harus tahu, kenapa sih bank bikin program deposito? Salah satu tujuannya adalah likuiditas. Jadi mereka pegang fresh money yang diambil dari nasabah. Nah, gimana caranya supaya nasabah tertarik untuk naruh uang di deposito? Ya dengan bunga. Ya kan? Kalau masalah likuiditas ini diselesaikan, bank dapat uang gitu tapi nggak dari nasabah, tentu logiknya adalah kebutuhan bank untuk menaikkan bunga deposito itu jadi semakin menurun karena masalah likuiditas tadi terpenuhi, supply demand lagi ya kan, terpenuhi dari pemerintah bukan dari nasabah. Dengan bank punya uang yang banyak, ya mereka nggak ada urgensi atau nggak ada keharusan untuk ngejar nasabah segitu banyaknya gitu. Jadi lebih longgar. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah ngapain gue naikin deposito tinggi-tinggi. Yang menariknya dari kebijakan Pak Purbaya ini, biasanya likuiditas itu ditanamkan dengan metode yang namanya quantitative easing. Terus kita juga bakal kenal istilah burden sharing. Terus biasanya pembelian surat berharga. Atau kalau sederhananya kalian terlalu sulit dengan istilah itu ya, bikin duit yang baru gitu ya, masukin ke Bank Himbara. Ini beresiko. Resikonya apa? Inflasi. Tapi ini kan enggak. Yang gue salut, ini uangnya bukan dari cetakan baru, nggak nambah volume jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya kurva Phillips sederhana ya, uang semakin banyak, nilai inflasi semakin tinggi gitu ya. Tapi uang yang emang nganggur dipindahin ke sektor yang lebih produktif. Nah, tujuannya, idenya, purpose-nya Pak Purbaya seperti itu. Makanya ditekankan ketika pemindahan uang itu terjadi, nggak boleh nih dipakai untuk beli surat utang, tapi harus diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat atau sektor real gitu. Itu syaratnya dari Pak Purbaya naruh ke Himbara. Jadi dengan harapan ketika bank udah pegang duit ini, prioritas utama mereka bukan lagi nyari nasabah buy deposito, tapi kayak gimana nyari usaha-usaha yang mau dikembangkan gitu. Bank bisa ngasih bunga rendah dan kelonggaran karena injeksi dari pemerintah ini yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kurang lebih seperti itu. Makanya dia bilang ya udah, secara jangka pendek yang punya duit banyak memang agak rugi, tapi ekonomi masyarakat bisa berputar loh. Jadi sebenarnya secara ide dan gagasan itu oke ya, menurut gue oke banget. Sekarang tinggal PR-nya bagaimana uang-uang ini atau tujuan ini disalurkan kepada masyarakat oleh bank. Nah, itu yang jadi PR dan jadi hal yang benar-benar harus diawasi pemerintah kita. Kenapa demikian teman-teman? Kalau kita belajar dari COVID ya,
Yang mana sebenarnya tindakannya lebih beresiko waktu itu karena kita melakukan quantitative easing, mekanismenya berbeda. Tapi tujuannya ya supaya bank bisa mutarin ekonomi lah, supaya bank bisa menyalurkan kredit itu kepada masyarakat dengan baik. Tapi faktanya adalah yang terjadi waktu itu nggak sepenuhnya seperti itu. Bank mengalami keuntungan yang luar biasa, tapi masyarakat nggak ngerasa dampaknya. Ya contohnya yang punya KPR ya waktu COVID, kita itu ternyata punya mekanisme untuk mengajukan keringanan. Bank ngasih bantuan supaya pemerintah ngasih bantuan ke bank supaya dikasih keringanan. Nah, dari banknya, di berbagai bank yang gue riset waktu itu nggak otomatis nurunin bunga dari si pemilik KPR ini. Tapi itu baru bisa turun kalau lu mengajukan. Bayangin berapa banyak yang mengajukan dan berapa banyak yang tidak. Dan yang mengajukan nggak semuanya dipenuhi. Nah, ini salah satu mekanisme yang memang benar-benar diawasi. Karena kalau nggak, bakal jadi bottleneck. Dan yang rugi pemerintah sendiri. Udah ekonomi bakal mandek. Dan kalau kredit macet yang banyak, ternyata bank-banknya tidak benar nih dalam memilih peminjamnya atau memilih masyarakat padat karyanya, ya amsyong. Dan ini bisa jadi bumerang balik untuk pemerintah. Makanya pengawasannya harus benar-benar ketat. Jangan sampai malah bukannya jadi win-win, tapi malah loss-loss kan. Gitu. Di satu sisi yang lain membuat bunga deposito turun. Kalau kita ngomong orang yang pegang duit sangat banyak ya, itu buat orang secara natural bakal cari instrumen penyimpan uang lain yang lebih menguntungkan. Ya mekanismenya akan seperti itu, bisa ke bank luar negeri, bisa ke koin, bisa ke emas dan lain sebagainya. Dan ini juga harus dikendalikan karena kan esensi dasar dari makroekonomi itu kausalitas. Ya kan, setiap kebijakan, setiap policy yang diambil itu pasti punya sebab akibat yang baik dan beresiko. Nah, seninya adalah mengendalikan resiko itu supaya manfaatnya bisa lebih besar. Itulah tugas pemerintah kita sekarang dalam sektor keuangan. Karena balik lagi, idenya bagus, gagasannya bagus, tujuannya bagus, mekanismenya bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengawasannya aja. Dan ini jadi sangat krusial. Karena berhasil atau tidak, tujuan yang diinginkan Pak Purbaya ini tergantung apakah ini tersalurkan dengan baik atau tidak. Nah, buat yang nanya bagaimana mekanismenya, mekanisme Kementerian Keuangan menaruh uang itu di Bank Himbara, itu dengan deposit on call, bukan tabungan, bukan deposito. Dia di tengah-tengah nih, kalau lo nabung, lo bisa tarik kapanpun kan, cuman kan uangnya nggak berkembang. Nah, kalau deposito, uangnya berkembang nih dengan rate dan lain sebagainya. Tapi harus berkala, ada jatuh temponya, ada waktunya, dan lain sebagainya. Deposit on call, dia dapat keuntungan lebih besar daripada tabungan biasa, tapi punya fleksibilitas yang lebih besar juga daripada deposito. Artinya kalau lu mau tarik ya, misalnya seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya bisa dilakukan. Nah, inilah jalur yang diambil pemerintah ke Bank Himbara. Dan diharuskan untuk dipergunakan para pelaku usaha padat karya, sektor real, dan sebagainya, supaya industri dan ekonomi kita terus berputar. Teman-teman. Oke, itu aja penjelasan gua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Dokuvlog selanjutnya. See ya. Karena ini kita ngomongin makroekonomi dan ini hal yang sulit sebenarnya, gue berusaha untuk menyampaikan ini dengan cara yang paling sederhana dan paling bisa dipahami oleh teman-teman semua.